Hai, pagi ini Mbak Narti akan bercerita atau membagikan pengalamannya Mbak Narti tentang begini. Kalau kita misalkan melihat sesuatu ataupun gitu ya yang tidak kita sukai, itu jangan kita lari atau tidak mau melihat atau tidak mau mendengar atau tidak mau menggali informasi. Karena apa? Karena itu bisa merugikan kita, karena kita tidak tahu informasi apa, kenapa seperti itu kan gitu. Contohnya begini, itu Mbak Narti alami ketika tahu kalau waktu itu saya melihat ada cuplikan Dian Sastro, udah 1 tahun yang lalu. Dia bercerita kalau anaknya itu autis. Apa aja ciri-cirinya? Ya ciri-ciri anak autis. Jadi kalau dipanggil tidak menoleh, dia tidak bisa melambaikan tangan, tidak bisa menunjuk dengan 1 jari, dipanggil tidak menoleh, dia tidak bisa meniup, kayak gitu-gitulah. Nah, itu semua ada pada anakku Sander. Nah, waktu itu hatiku itu langsung deg, loh, kok semuanya kok ada pada Sander kayak gitu kan. Terus habis itu aku googling tipis sekali, aku nggak mau masuk terlalu dalam apa itu autis gitu kan. Terus di situ ya sekilas nggak jelas, jadi aku takut duluan sehingga aku nggak mau. Dan waktu itu aku kalau nggak salah bilang sama suami, "Pak, gimana kok anakku kok seperti tanda-tandanya anaknya Dian Sastro ya, autis gitu. Tapi apa iya gitu kan? Soalnya pengertian Mbak Narti tentang anak autis itu kan gimana gitu ya, karena saya belum nggak kenal apa itu autis, tidak mau kenal dengan autis, dan Mbak Narti juga nggak punya anak autis. Jadi ada perasaan yang orang tua merasakan kalau punya anak autis itu Mbak Narti tidak merasakan. Tapi sekarang saya merasakan sendiri. Itu cuek-cuek aja. Saya mungkin kalau misalkan ada orang tua autis yang bertanya pada saya tentang pendapat saya mengenai anak autis, mungkin saya hanya simpati, hanya sekedar simpati saja. Saya tidak merasakan, saya tidak ikut saya tidak merasakan, saya tidak mendalami itu, ya sekedar lewat saja. Nah, setelah itu saya tidak mau kenal, saya pendam dalam kata-kata autis itu. Saya tidak mau tahu, saya tidak mau mendengar, saya tidak mau melihat, saya tidak mau browsing di Google. Pokoknya saya tidak mau tahu itu. Sampai itu semua saya pendam sampai 1 tahun. Dan sampai sekarang anakku 3 tahun baru aku berani melangkah, berani untuk melangkah ke tumbuh kembang dengan nekat
pokoknya saya harus menerima apapun diagnosa nantinya di tumbuh kembang, seperti itu. Jadi kalau mungkin ada yang bilang ada yang melabel bahwa mempunyai anak autis itu adalah orang tua yang gagal. Mungkin orang tua yang mempunyai anak autis itu orang tuanya tidak pernah mengajak bicara, tidak pernah mengajak interaksi, hanya dikasih HP dan macam-macam. Mungkin seperti itu ya labelnya orang tua autis. Padahal kalau ditanya orang tua mana yang ingin punya anak autis, saya yakin seluruh dunia tidak mau. Dan anaknya sendiri kalau ditanya apakah mau dia autis, pasti dia juga tidak mau menjadi anak autis.